Shalom anak-anak. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang sehat? Aku. Siapa yang sakit? Dikit, Bu. Kenapa sakit, Kesha? Lagi pilek, Ibu. Oh, lagi pilek. Aku juga, Bu. Oh, mereka juga pilek. Berarti harus menjaga kesehatan lebih baik lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ikan. Ikan apa ya tapi? Apa ya? Apa ya? Ikan tawar. Ikan tawar. Ih, lupa lagi lagi. Ikan Betul, ikan air tawar. Jadi kemarin kita belajar ikan yang hidup di air tawar. Tapi masih pada ingat gak sih ikan air tawar itu apa? Lupa. Aduh. Coba kita baca aja deh ya. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ikan yang hidup di perairan yang tidak mengandung banyak garam seperti sungai, danau, rawa, atau kolam. Oke, jadi masih ingat kan? Ikan air tawar itu adalah ikan apa? Ikan yang tidak hidup di air alun yang banyak garamnya, Bu. Iya, jadi ikan air tawar adalah ikan yang hidup di perairan yang airnya itu tidak mengandung banyak garam. Contohnya, habitatnya apa aja? Sungai. Danau. Kolam. Siapa yang punya kolam di sini? Aku. Kolam ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Kesha kolam ikan apa? Kolam ikan pati. Ikan patin. Rosa ikan apa? Ikan mas. Ikan emas. Iya, kan enak ini ikannya. Di mana lagi? Masih ada nggak? kira-kira? Tambang. Tambang. Oh, ya, tambang. Oke. Nah, jadi ikan-ikan air tawar ini hidup di sungai, lalu di Rawa. rawa. Tapi betul nggak di rawa juga? Selanjutnya di Rawa. Iya, lagi di Rawa. Tadi siapa yang nyola? Ini bukan ikan. Semetar. Lalu yang terakhir di Raba itu seperti penangkaran ikan gitu, tapi biasanya dia ada di danau. Jadi di danau dibuat supaya ada penangkaran ikan dalam satu spesies atau satu jenis seperti itu. Itu ya, Bu. Oke. Kemudian siapa yang masih ingat jenis-jenisnya? Itu tadi, Bu. Ikan pati. Betul. Coba siapa yang masih ingat boleh maju ke depan kita tulisnya di papan tulis. Ayo Reza, ini ada banyak. Aku mau pilih dulu, boleh nggak, Bu? Satu-satu boleh balik. Boleh maju lagi kan, Bu? Boleh, siapa lagi mau maju? Ayo. Apa ya? Ayo tulis satu-satu. Ikan mas. Ikan cupang. Gantian. Ayo. Ikan apa? Ikan lele. Ikan apa ya? Lele. Ikan. Ini ikan peliharaannya Meta ikan apa? Lele. Lele, ikan cupang. Jangan lele, aku bisa jangan. Iya. Siapa lagi yang mau tulis? Eva, ayo maju. Saya harus tahu apa yang tadi kata Ase, ayo maju. dasar, nggak tahu itu suka ikan, nggak pernah makan ikan. Kenapa lagi? ikan mas? Nih, tulis. Ikan patin. Bu, ikan apa ya, Bu? Ikan apa? Ayo. Ikan sapu-sapu, ikan air tawar bukan? Iya. Iya, siapa yang punya ikan sapu? Aku nggak punya sih, Bu, tapi dia masuk dalam kolam. Siapa yang aku, Bu? Ikan mas kolamnya Rose ya? Iya, di kolam Rose, jadi saya terinspirasi Bu makanya. Ya, Rose lagi. Ikan itu Rosima. Ikan apa? Terima kasih. Ikan ini nggak sih? Ikan gabus. Sama gabus. Kalian pada tahu kan di mana ikan lele? Nggak tahu. Coba nih Ibu pernah kasih tahu. Nih, ini kan Pak. Bu, Lele. enak loh itu pakai sambal terasi juga. Iya, enak digoreng. Iya, kering. Iya, goreng kering. Lalu ini ikan apa? Oh, iya. Oh, ini dia. Ikan patin. Ini ikan apa? Cupang. Ikan apa? Iya, ikan pancang. Nah, ini mana? Orang ini. Iya kan, bener. Nah, lalu siapa yang masih ingat ciri-cirinya? Apa ya? Kok dia tiba ya? Lupa loh, Bu. Lupa Bu. Ibu bisa tempat tinggalnya nggak, Bu? Kenapa? Ciri-ciri tempat tinggalnya boleh nggak, Bu? Boleh, coba sebutkan. Ikan gabus tinggal di situ. Di mana? Lumpur. Betul, di lumpur. Ikan lele di Ikan di kolam. Iya, di kolam. Ikan patin juga, Bu, di kolam. Iya, betul. Coba kita baca ya. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama,
gurame. Iya. Lalu ini Nila. nila. Ini ikan Ini mujair. Mujair dan gurame mirip, Bu. Yang biasanya yang lebih mirip itu ikan mujair sama ikan nila. Dia lebih kecil ya, Bu. Iya, biasanya ukurannya lebih kecil, tapi bisa dilihat juga dari warnanya. Warnanya lebih gelap daripada ikan nila. Dia ada garis-garisnya. Gelap terus ya. Nila terang ya, Bu? Iya, lebih terang. Lalu ini ada apa nih? Siripnya itu kayak Iya, sirip berduri, betul kan? Kalau yang ini Nggak ada. Kalau mama susah dipotong. iya dipotong supaya nggak sakit. Nah, Jadi jadi kalau dimakan. iya, jadi harus dipotong dulu. Oh gitu ya. Jadi secara tidak langsung yang anak-anak sebutkan tadi merupakan ciri-ciri Ikan Betul. Coba kita baca lagi. Yang kedua apa? Memiliki warna yang bervariasi. Ketiga, Memiliki aroma manis dan berlumpur. yang berlumpur itu ikan apa ya? Lele, Bu, lele. Ikan bagus. Ada lagi belut. Ikan nila juga kadang ada di Ikan nila tuh Enggak kamu aja. ikan nila biasanya di kolam. Ikan nila Namanya kolam apa? Iya, berarti ikan alam gitu ya, Bu. Hmm. Ada kolam itu kan semen gitu loh. Makanya saya bilang tadi kadang berlumpur. Iya. Doa. Oke, lanjut yang keempat. Baca. Tiga dapat beradaptasi dengan lingkungan. Oke, yang kelima. Tiga dapat bersifat herbivora, karnivora, atau omnivora, tergantung pada spesiesnya. Herbivora itu apa? Makan ikan. Kalau karnivora? Daging. Kalau omnivora? Makan semuanya. Hewan apa yang omnivora? Jenis ikan apa tadi yang omnivora? Ada yang tahu? Omnivora. Yang semuanya dimakan, dia makan daging juga, makan tumbuhan juga. Ikan lele. Iya betul, ikan lele. Karena dia ikan lele itu semuanya dimakan. Selanjutnya yang terakhir adalah Biasanya ikan air tawar hidup berkoloni. apa sih itu berkoloni? Nggak tahu, Bu. Berkoloni itu berkelompok. Dia punya kelompok. Bukan circle. Iya kelompok. Kayak pernah lihat ikan mas di dalam kolam? Pernah. Biasanya dia gerombol-gerombol kan? Iya. Itu berkoloni. Lalu kita mau belajar tentang hari ini kita belajar tentang apa? Ikan sama. Iya, apa itu Bu? Gak pernah dengar ya? Tidak Bu. Nah ini nih, ini ikan Cantik warnanya putih. Ada rose. Iya, merah cantik. Jadi itu tapi Jadi Meta tidak boleh seperti itu ya. apa sih? Nah, jadi ikan semah ini biasanya hidupnya kebanyakan di Pulau Sumatera Utara. Iya, Pulau di Sungai Sumatera. Karing. Iya, Oh, di iya, Sumatera saya. Utara. Iya. Nah, saya tahu. Tahu. Di sungai apa biasanya? Nama sungainya? Kalau dekat rumah Rose Kalau apa? di dekat kami itu nama sungainya Sungai Pepaya. Pepaya. Nah, kalau ini biasanya dia banyak di perairan danau atau air-air tawar di Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Utara. Coba kita baca dulu ya kalau itu ikan semah. Yuk, 1, 2, 3. Ikan semah adalah salah satu jenis ikan air tawar yang hidup di sungai. Ikan ini bentuknya memanjang, licin, dan warnanya keperakan atau keemasan. Nah, ya kan kita bisa lihat kan ini warnanya Iya. emas-emas gitu kan. Iya. Nah, dia juga ini badannya licin, terus memanjang. Dia sepertinya mirip-mirip kayak ikan mas gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ciri-ciri ikan semah. Jadi bentuk tubuhnya itu ramping. Karena tadi kan kita belajar kalau ikan air tawar itu bentuknya ramping kan, kebanyakan. Lalu dia panjang dan dia punya kemampuan untuk berenang yang sangat cepat. Terus warnanya biasanya tadi keemasan atau keperakan dan ada hijau-hijaunya sedikit. Ini ada hijau-hijau kan, hijau biru gitu. Lalu siripnya ini tinggi, ini kan tinggi kan, tinggi dan besar. Jadi dia seperti ikan mas sih mirip, cuma dia lebih tinggi siripnya. Lalu wajahnya itu datar dan mulutnya lebar. Jadi biasanya dia itu mulutnya ideal supaya buat makan mangsanya gitu. Biasanya dia makan apa? Biasanya dia ini sepertinya tuh dia makan hewan-hewan kecil itu, tahu lumut-lumut. Makan nasi. Bukan makan nasi. Dia makan lumut atau hewan. Tapi kalau kecil. kami cuci piring kok dia makan nasi terus terus? Nah, kan nasi itu kan dia dari beras kan, berarti dia adalah hewan herbivora karena dia tadi makan lumut kan, lumut kan tumbuhan kan. Nah, kemudian ikan ini itu sudah hampir terancam
macam punah. Iya. Siapa yang tahu apa itu punah? Habis. Hilang, belum habis spesiesnya. Iya. Kira-kira kenapa ya ikan ini udah mau habis? Ada yang Karena tahu? ditangkap itu Bu. Sering ditangkap orang. Sering ditangkap orang, terus Dikasih racun, Bu. dikasih racun. Iya. Lalu Akhirnya itu mungkin tidak bersih lagi Bu. Jadi ya, itu tidak Ada bersih. sampah-sampah. Sampah. Nih, jadi hal-hal yang menyebabkan ikan semah ini hampir punah yaitu adalah orang-orang itu banyak menangkap ikan ini dengan jumlah yang banyak gitu. Jadi orang-orang tuh ambil tapi langsung misalnya satu kapal gitu, langsung diambil sebanyak-banyak itu. Akhirnya dia hampir punah karena dia tidak bisa meneruskan generasinya lagi karena dia tidak bisa berproduksi. Kemudian karena adanya masyarakat yang ingin membudidayakan ikan lain, lalu ikan lainnya itu memangsa ikan semah. Jadi ikan semahnya hampir punah, semakin sedikit gitu jumlahnya. Lalu yang ketiga karena pencemaran. Siapa yang tahu pencemaran? itu Ada Bu. sampah itu teman-teman. Iya, Ada deterjen. Kenapa sih? Ada deterjen. Iya, deterjen. Jadi pencemaran itu karena adanya manusia, itu ulah manusia. Jadi anak-anak jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau anak-anak buang sampah sembarangan nanti ikan semahnya punah. Kita nggak bisa lihat lagi deh secara langsung. Ya, jadi harus dijaga lingkungannya. Kemudian karena habitat yang hilang atau berubah gitu. Jadi karena itu tadi kan udah kena limbah, pencemaran, akhirnya tempat tinggalnya terganggu. Akhirnya ya dia tidak bisa beradaptasi. Kemudian juga karena ada perubahan iklim. Bisa jadi karena terlalu sering hujan atau tiba-tiba nanti langsung panas. Nah, itu juga mempengaruhi si ikan semah ini. Nah, sekarang ibu punya sebuah studi kasus. Tapi sebelumnya anak-anak coba untuk buat kelompok dulu. Meta bisa sama Eva, Keisha bisa sama Nina sama Rose. Coba kita baca dulu studi kasusnya bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Ikan semah adalah ikan yang sangat unik dan khas dari Sumatera Utara. Namun saat ini ikan semah hampir punah dan sulit ditemukan di sungai-sungai daerah Sumatera Utara karena beberapa faktor seperti perubahan iklim, penangkapan secara berlebihan, dan pencemaran lingkungan. Terancamnya populasi ikan semah ini juga membuat menurunnya mata pencaharian masyarakat sekitar. Warga setempat berusaha mencari berbagai cara untuk melestarikan ikan ini, namun belum menemukan solusi yang tepat. Oke, pertanyaannya adalah, nah, jadi ibu punya 2 pertanyaan. Jadi kalau kalian menjadi warga di situ di daerah Sumatera Utara, coba gunakan imajinasinya ya. Kalau kalian tinggal di Sumatera Utara, lalu kira-kira masalah apa sih yang kalian dapatkan sampai ikan semah itu nggak bisa dilestarikan gitu? Kenapa masyarakat itu belum dapat solusi yang tepat supaya ikannya tidak punah gitu? Lalu yang kedua, kira-kira apa saja hal yang dapat kalian lakukan di sekolah ataupun di rumah untuk membantu menjaga populasi ikan semah ini supaya tetap ada dan tidak punah gitu. Jadi kalian coba diskusikan dengan kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit, oke? Oke, Ibu. Lakukan diskusi. Baik, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Sudah dapat kan jawabannya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang coba kalian presentasikan. Kita anak-anak maju ke depan. Terus anak-anak kasih tahu ke ibu sama ke teman-temannya apa jawaban yang sudah didapat. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, mulai dari kelompok. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok mereka aja nih. Kami aja, Bu. Dari diskusi kami itu kalau masyarakat itu suka apa sih, Buang buang sampah sampah sembarangan, terus mencuci piring di sungai. Jadi sampah-sampah yang habis jual lagi dibuang di sungai. Terus ada juga yang mencuci. Jadi air sabunnya dibuang di sungai terus ikan-ikannya, Bu. Terus yang kedua apa, Keisha? Keisha menjawab. Yang bisa kita lakukan itu sebagai siswa, mungkin kita bisa tidak membuang sampah. Iya Bu, tidak membuang sampah. Bisa juga kayak ini, pamanku punya tambak ikan Ibu, jadi dia pelihara ikannya di berambah, jadi ikannya makin banyak, jadinya nggak punah Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Kasih itu, Claire. Itu kemarin seperti tetangga saya Bu. Apa tetangganya? Ya
habis goreng ikan, lalu minyaknya dia buang ke sungai Bu, karena dia tidak tahu buang kemana. Nah, harusnya dibuang kemana Eva? Seharusnya di mana ya Beto? Kalau di tong sampah Iya. Oh, aku juga tidak tahu, tapi aku lihat itu ikannya dibati. Karena bang. Nanti panas aja. Iya, iya. Oke, kalau untuk nomor 2 itu Bu, sama sih Bu dengan mereka, tapi bagi macam kalian. Tapi emang itu kita sebagai anak-anak sekolah, anak-anak murid, anak-anak orang tua kita harus menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah. Kalau rumah kita di dekat sungai, di dekat danau atau di dekat kalau kita mempunyai kolam juga di rumah, kita tuh tidak boleh membuang sampah. Apalagi kalau kita minuman itu kita buang di kolam kita itu tidak baik gitu. Jadi harusnya dibuang mana dong Meta? Jadi apa di teman? Tempat sampah. Ya kan benar kan Bu? Jadi nggak boleh buang sampah Sembarangan. Oke, Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Lalu Ibu. Oke, jadi dari diskusi yang anak-anak sudah lakukan, lalu juga sudah ada studi kasus, kita belajar tentang ikan semak. Ternyata ikan semak itu udah hampir punah. Berarti anak-anak harus apa? Menjaga kebersihan. Maka dari itu anak-anak kan harus jaga kebersihan. Boleh ingatkan juga kepada orang tua untuk jangan buang sampah sembarangan, jangan cuci baju di sungai, jangan cuci baju cuci piring di sungai, begitu juga kan. Lalu anak-anak tahu kan kalau ikan ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Yesus. Lalu diciptakan pada hari berapa? Hari ini enggak? 5 Bu. Hari kelima. Hari kelima itu apa yang diciptakan? Iya, mati laut, binatang di laut. Jadi karena ikan ini juga ciptaan Tuhan, sama seperti kita kan. Kadang-kadang juga kan ciptaan Tuhan. Nah, lalu karena ciptaan Tuhan, berarti kita harus menjaganya, merawatnya, mengasihinya. Berarti ibu kita nggak pernah dong? Boleh, kan Tuhan disediakan untuk menjadi makanan kita. Tapi jangan diambil berlebihan. Jangan habis. Habis secukupnya. Betul. Nah, jadi yang harus sudah paham kan? Sudah ya Bu? Oke, bagus. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, kita bakalan datang langsung ke penampakan ikan semak. Itu sekali yang ya, nanti kita bakalan lihat ikan semaknya dari yang masih kecil-kecil, terus yang udah segini sampai udah yang besar, supaya bisa dilepaskan ke sungai, ke danau, supaya populasinya tetap terjaga. Jadi untuk pertemuan besok anak-anak itu bakalan observasi kan, kita bakal lihat kembali ikan-ikannya. Tapi nanti berkelompok ya, kelompoknya bisa pakai kelompoknya tadi, bisa sama Eva, bisa sama Elina sama Rosa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada Bu. Sudah paham ya berarti? Paham. Jadi kita harus apa sebagai ciptaan Tuhan untuk menjaga ikan-ikan tetap terjaga? Tidak buang sampah sembarangan, tidak boleh mencuci piring, tidak boleh Tidak buang minyak di sungai. harus dijaga, Dijaga, Bu. dirawat, dikasih makan, dikasih juga. Oke? Oke, Bu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita tutup di dalam doa. Ayo. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang, kami sudah belajar, biarlah apapun pembelajaran kami hari ini dapat kami ingat sampai Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih.